Nanti kita cari sungai ya. Ayah aku pengen minum itu. Kisana, minta niranya buat cucu saya. Sudah. Enak yung airnya, manis. Terima kasih, Kisana. Bayar dulu, Nek. Tadi kan saya bilang minta. Minta itu tidak bayar. Loh, mana ada minta? Di sini, apa saja harus bayar. Kalau harus bayar, saya tidak minta. Saya minta karena saya tidak bisa bayar. Saya tidak bisa bayar karena tidak punya kepeng. Ngawur kamu. Ayo. Kau apakan orang itu? Lelaki alaman, wong cuma dikepret sedikit saja. Teriak-teriaknya kayak diseruduk kerbau. Dia minum nira saya. Tapi tidak mau bayar. Saya sudah bilang tidak punya kepeng. Terserah, kalian mau apa? Nenek bisa dipenjara. Boleh, kalau semangkok nira itu bisa memenjarakan saya senang. Ini masalah hukum, Nek. Peraturan. Bukan masalah jumlah. Tapi masalah hak orang yang diperkosa orang lain. Berapa yang harus dibayar nenek itu? Kebetulan, aku sedang bingung mencari rumahmu, Uni. Mana Kamandanu? Ada. Ayo, ini pasti Ayu Wandira. Sudah besar kamu, Nak. Nih, uang nira yang telah diminum anakku. Ambil saja semua. Lain kali kalau orang ngomong dengerin. Kalau bilang minta, jangan dikasih, tahu? Sebaiknya kita jangan datang bergerombol seperti ini, Sudra Paloh. Paling tidak aku harus selalu sendirian. Karena sampai saat ini, aku masih dinyatakan sebagai penjahat dan terus-menerus mereka awasi. Aku takut kalian bisa ikut dicurigai. Padahal kita masih memerlukan gerak yang leluasa. Sekarang keputusannya bagaimana? Apa kita mau menginap di desa ini? Terserah kalian. Kalau tidak salah, desa ini bernama Hanyiru. Aku yakin mereka tidak akan mengenali aku. Tapi biar bagaimanapun, kita harus tetap terpisah. Sekarang, apakah kalian yang akan menginap di sana? Sementara aku menginap di dalam hutan, atau sebaliknya? Sebaiknya kita semua menginap di desa, tapi seolah kita tidak saling mengenal. Itu juga bagus. Besok pagi, aku menunggu kalian di pasar desa. Kita lihat, apakah desa ini memungkinkan kita gunakan untuk menyusun kekuatan? Apakah tidak terlalu jauh dari kota Rajan ini? Memang. Tapi sebaiknya untuk langkah awal kita jangan terlalu mencolok. Sekarang, sebaiknya kalian masuk dulu. Begitu gelap, aku akan menyusul. Panji, kamu sudah ditunggu sama orang yang sangat merindukan kamu. Coba tebak sendiri. Nini, Pak Anji. Ayu, Panji kangen sekali sama Ayu. Bang, kalau kangen, kenapa Kakang Panji tidak pernah datang ke Randu Wadon? Rencananya, pekan depan, kakangmu dan bapak mau mengunjungimu ke Randu Wadon. Kata Biung,
Bapak sedang mencari biomesin. Sudah ketemu? Mesin! Mesin! Mesin, Maaf, Kisanak, memanggil siapa? kamu Mesin kan? Rupanya Kisanak keliru. Nama saya Nyai Paricara, dan ini suami saya, Ki Jamparing. Maaf Kisanak, kami tidak bisa lama-lama. Ada urusan yang sangat penting. Ayo. Belum ketemu, nak. Ayo Panji, Kamandanu, dan kau Sakawuni, kita sama-sama merayakan pertemuan ini yuk. Ayo, Nak. Bibi, bawa semua pepes ikannya ya. Juga sambal dan lalapetenya. Ya, Gusti. Prabu. Saja sudah. Jangan ngawur. Kita tidak bisa menangkap orang sembarangan. Tapi pendekar sayur berdarah itu sendirian. Iya, selalu sendirian orangnya, Kang. Tidak pernah datang berduaan. Kisanak mau kemana? Kami dari pendukuhan di Tengger, mau ke Majapahit, tapi kemalaman. Kami berniat menginap di sini. Jangan boleh kelurah. Jangan-jangan dia orangnya pendekar sayur berdarah. Berbahaya, Ki. Begini, Kisanak. Sudah 3 hari desa ini dan beberapa desa yang lain di sekitar ini sedang terjadi rajapati. Puluhan penduduk sudah banyak yang menjadi korban oleh keganasan pendekar bernama Syair Berdarah. Kami tidak mau untung-untungan hanya karena menerima Kisanak menginap di sini. Tapi kami tidak ada sangkut paut dengan pendekar yang Kisanak sebutkan. Kami dari Tengger. Maaf Kisanak, kami tidak untung-untungan. Lalu di mana kami bisa menginap? Agak sulit Kisanak. Saya yakin di desa tetangga pun Kisanak akan mendapat kesulitan. Kami terpaksa berbuat seperti ini. Padahal sebelumnya desa Hanyiru ini selalu ramah kepada pendatang. Saya harap Kisanak bisa memahami apa yang sedang menimpa kami. Berapa lama desa berikutnya bisa kami tempuh? Sepertinya percuma Kisanak. Seluruh desa di sekitar Gunung Kawi ini untuk sementara tidak akan menerima orang asing menginap. Terima kasih, Ki. Ayo, Jelung. Ayo. Rembulan timbul tenggelam tiap malam, tapi mataku nyalang sepanjang zaman karena sekejap lelap adalah datangnya mimpi busuk yang mendera jiwaku. Campur garangan. Aku ingin melumatkan orang gendeng ini dengan tanganku sendiri. Cuma
pendekar gendeng itu lagi. Bahaya. Tapi apa mungkin dia masih mengenaliku dengan penampilanku seperti ini? Sampai sekarang, tabib Kedaton belum menemukan penyakit Gusti Prabu. Tapi, sejak tubuh beliau amruk di Keputren, sampai sekarang belum juga siuman. Apa tidak sebaiknya kita menyebar orang untuk mencari tabib lain? Barangkali dengan woro-woro. Kita tunggu. Kalau sampai besok pagi Gusti Prabu belum juga siuman, maka kita perlu membuat woro-woro. Tapi saya wanti-wanti Empu Elam, sebagai Rakrian Kanuruhan yang bertanggung jawab mengatur rumah tangga Kedaton, supaya selalu memberitahu saya atau Rakrian Tumenggung Empu Wahana, siapapun tabib yang mau mengobati Gusti Prabu, untuk menjaga kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Baik, Kakang Pati. Saya yakin Nini Sambi pun tidak mungkin bisa masuk ke desa itu. Jangan-jangan dia menginap di dalam hutan ini. Mungkin untuk seorang wanita, perlakuan penduduk desa akan berbeda. Biasanya mereka akan kasihan dan membiarkan Nini Dewi menginap. Meskipun barangkali dengan pengawasan yang ketat. Mudah-mudahan begitu, tapi kita berpapasan. Sebenarnya saya ingin segera bisa melihat kota Raja Majapahit. Kabarnya istana Sang Prabu sangat besar dan indah. Dan rakyatnya hidup sangat makmur. Aku juga ingin ke Majapahit. Oh, ternyata ada orang di sini. Maaf, dari tadi saya tidak melihat ke sana. Silakan bergabung dengan kami. Di sini lebih hangat. Kisanak pasti bukan penduduk desa itu. Makanya tidak diperbolehkan masuk. Aku bisa kalau aku mau. Tetapi malam ini aku sedang malas diganggu. Kalian pendekar. Kami pengembara. Sebenarnya mau menginap di desa itu, tapi tidak boleh. Karena baru saja desa itu terkena Rajapati oleh seorang penjahat yang sangat kejam. Jangan mudah percaya omongan orang. Mungkin penduduk desa itu yang jahat. Buktinya kalian orang baik-baik tetap diusir. Bukankah mencurigai orang yang tidak bersalah adalah kejahatan? Sebenarnya memang begitu. Kalian mau ke Majapahit? Betul. Ada keperluan apa? Kalau boleh saya tahu. Hanya sekedar ingin tahu. Katanya negeri itu semakin maju. Kisanak sendiri? Mencari seorang musuh bebuyutanku yang telah menghancurkan seluruh hidupku. Namanya Arya Kamandano. Kelihatannya kita memiliki tujuan yang sama. Kalian juga mencari Arya Kamandano? Iya. Dia telah membunuh kakak seperguruan kami. Dan kami berkewajiban untuk membalas. Kalian telah berbohong kepadaku. Ternyata kalian bukan sekedar pengembara. Aku tidak suka ditipu. Sepanjang pengembaraanku sudah puluhan orang yang kubunuh karena berani membohongiku. Kalian harus melawanku. Kalau kami menolak, tidak ada yang mampu menolak kata-kataku. Siapa kamu sebenarnya? Aku, anak kegelapan. Pendekar sayur berdarah. Dia Rajapati itu. Hati-hati, Dari dendam. Dia bukan orang sembarangan. Yang mendekam dalam rahim kenistaan berlaksa warsa. Hey!
kita serang bersama. Ya, mari. Pantas dengan mudah dia melakukan aku. Gusti Prabu sakit keras, sampai sekarang masih pingsan. Dari mana Adi tahu? Tadi kami berkumpul di rumah Pati Nambi. Kenapa aku tidak diberitahu? Pertemuannya sangat mendadak. Nambi selalu menyisikan aku. Itu tidak penting, Kakang. Ada berita yang lebih bagus dari itu. Kalau sampai besok Gusti Prabu masih belum sadar, akan ada woro-woro mencari tabib untuk menyembuhkan Gusti Prabu. Lalu apa bagusnya berita itu buat aku? Loh, apa tabib muda? Anak angkat Kakang sudah pergi. Ya. Besok pagi-pagi saya akan menghadap Gusti Tribuaneswari. Saya takut, Gusti. Ilmu saya masih rendah. Kakak angkat saya jauh lebih pandai. Saya sanggup untuk memanggilnya kalau diperlukan, Gusti. Jangan takut. Dicoba saja dulu. Nanti kalau kamu tidak mampu, baru panggil kakakmu, ya? Besarkan hatimu, kamu pasti bisa. Bangun anakku. Silahkan kamu mulai. Ada pembengkakan pada otak Gusti Prabu. Mungkin ada luka. Atau sesuatu yang mengganggu. Hamba tidak mempunyai obat untuk itu. Tapi hamba bisa mengusahakannya. Mungkin kakak seperguruan hamba masih menyimpan peninggalan dari mendiang guru hamba. Apakah penyakit itu sangat berbahaya? Kalau tidak segera diobati, bisa membuat Gusti Prabu kehilangan kesadaran untuk selama-lamanya. Kamu yakin Gusti Prabu bisa disembuhkan, Tanca? Mudah-mudahan obat Bapak Wong masih ada. Obat itu katanya bikinan Bapak Wong semasa masih di Kitai Nagari. Tapi sayang, saya tidak bisa membaca tulisan Bapak Wong. Kalau bisa, pasti saya mampu meramunya. Tapi kakak angkat saya bisa membacanya. Sebaiknya mulai malam ini penjagaan di sekitar Kedaton diperketat. Rakyat Demung kalau bisa membentuk pasukan Bayangkari Raja. Barangkali pertemuan nanti memang akan membicarakan masalah keamanan Kedaton. Tolong! Pendekar saya berdari!
Kisanak, saya mau dibunuh orang-orang desa itu. Saya disangka pendekar syair berdarah, Kisanak. Tidak mungkin. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi dalam membunuh orang. Secara gamblang aku membunuh orang yang berani menghinaku. Tapi, oh, ternyata Tuanlah pendekar syair berdarah itu. Melihat sikap penduduk yang kasar dan penuh curiga seperti itu, saya bisa mengerti tindakan Tuan kepada mereka. Tidak usah berpura-pura kepadaku, Dewi Sambi. Aku sudah kenal siapa kamu. Bahkan kamu pernah kulumpuhkan beberapa waktu yang lalu. Iya, saya baru ingat. Kenapa Tuan tidak membunuhku waktu itu? Aku tidak ada urusan denganmu. Dan kulihat kamu dengan kekasihmu memusi orang yang paling kubenci di dunia ini. Kamandanu. Sebenarnya dia ingin kuhabisi waktu itu. Sayang, dia dalam keadaan pingsan oleh pukulan segoro geni dari Tong Bajil kekasihmu. Kenapa tidak Tuan lakukan waktu itu? Tuan lebih leluasa untuk membunuhnya. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Sementara penderitaan yang dia tumpahkan kepada diriku sangat menyakitkan. Hampir separuh hidupku. Kedengarannya dendam Tuan kepada Kamandanu begitu besar. Mungkin sebesar itu pula dendam saya kepadanya. Dia telah membunuh kekasih saya beberapa pekan sesudah kejadian itu. Jangan coba-coba kau menyentuh dia, Sambi. Bahkan Dewata pun akan kulawan kalau dia berani menyentuhnya. Akulah yang berhak membunuh itu. Tuan mau kemana? Bukan urusanmu. Bagaimana kabarmu? Kok semakin gemuk, Tanca? Sudah jadi tabib terkenal ya? Selama ini saya bekerja mengobati keluarga Tuan Halayuda kalau ada yang sakit, Kakame. Belum ada kesempatan untuk mengobati penduduk. Lama-lama, orang juga akan tahu, Tanca. Kemanjuran seorang tabib itu seperti wangi bunga yang memiliki daya tarik kepada kumbang maupun kepada kupu-kupu. Benar kan? Kenapa? Kau seperti sedang sedih, Tanca? Sebenarnya kesempatan menjadi tabib Kedaton, seperti yang Kakame bilang dulu sebelum saya bekerja pada Tuan Halayuda, sudah di pelupuk mata. Maksudmu? Saat ini Baginda sedang sakit keras. Bahkan beliau belum juga sadar dari pingsannya. Saya yakin ada peradangan pada otak. Barangkali dulu pernah terkena benturan keras. Tapi saya tidak punya ramuan untuk mengembalikan daya ingat. Kalau tidak salah, Bapak Wong mempunyai ramuan obat yang diramu pada masa Bapak Wong masih di Kitai Nagari. Iya, saya pernah melihatnya. Kalau tidak salah tinggal satu. Dan ramuan obat itu terbungkus oleh lilin. Tapi obat itu tidak boleh sembarangan diminumkan, bahaya. Tolong saya, Kakame. Apa yang harus kulakukan? Setahu saya, obat itu saja belum tentu bisa, Tanca. Kita harus melihat apakah tubuh Sang Prabu tahan terhadap kandungan obat Bapak itu. Karena kalau saya tidak salah, Bapak Wong pernah berkata obat itu sangat keras. Itu sebabnya saya minta tolong Kakame. Sebenarnya ada catatan obat pada buku Bapak Wong.
tapi saya tidak bisa membacanya. Kakak bisa kan? Lalu? Kakak Mei ikut ke Majapahit untuk memeriksa Gusti Prabu, lalu membuat ramuan obatnya. Bagaimana Kakak Mei? Ayo Kak. Tanja. Maaf Nyai. Mari Nyai. Ratanja, cepat sekali kamu pulang. Bagaimana? Ini kakak angkat saya, Nyai Paricara. Untung obatnya masih ada. Tapi Nyai Paricara harus memeriksa dulu keadaan Gusti Prabu. Tidak apa-apa. Semua urusan penyembuhan Gusti Prabu sudah menjadi tanggung jawab saya. Silahkan Nyai. Nyai, kamar buat tamu kita sudah disiapkan. Sudah, Kakang. Silakan Nyai istirahat dulu. Terima kasih, Nyai. Mungkin nanti malam kita baru ke dalam keputren. Semua masih rabaan. Saya malah lebih setuju pendapat Ratanja. Ratanja? Menurut anak itu, Gusti Prabu menderita luka di dalam otaknya. Kata Kakang Nambi, setelah diminumi obat dari Ratanja, wajah Gusti Prabu tidak pucat lagi. Itu kenapa para tabib juga Dang Acarya Ginantaka mengira Gusti Prabu dalam keadaan semedi. Padahal sebelum diminumi obat itu, seluruh tubuh Gusti Prabu seperti kapas. Kalau begitu ada harapan untuk sembuh. Kata Kakang Nambi, secara jujur Tanja tidak menyanggupi. Tapi dia mau mendatangkan kakas perguruannya yang lebih banyak menyerap ilmu dari tabib Cina itu. Kalau didandani begini kan pantas masuk ke dalam kedaton, Kakang. Ternyata Nyai cantik sekali. Bisa-bisa ada pejabat negeri yang kecantol. Hati-hati, Nini. Terus terang, Nini memang cantik. Tapi kecantikan bisa membawa petaka kalau tidak hati-hati. Terima kasih, Nyai. Sekarang kita bisa berangkat, Tuan? Oh iya, kita sudah ditunggu. Mari. Ini kakak angkatmu, Tanja. Iya, Gusti Ratu. Cantik sekali. Obat ramuanmu cukup bagus, Tanja. Tampaknya Kanda Prabu sudah semakin segar. Cuma memang belum sadar. Maaf, Gusti Dewi. Apa boleh dimulai? Silakan. Kami memang sudah menunggu kamu, Nini. Siapa namamu, Nduk? Nama hamba Nyai Paricara, Gusti. Silakan.
kami memerlukan air dan mangkok. Sudah kami sediakan, Ratanca. Itu. Iya. Ini tolong diminumkan. Sebentar lagi Gusti Prabu akan siuman. Ajak terus beliau bicara supaya ingatannya terus bekerja. Dan obat ini hanya untuk 1 pekan, Gusti. Tolong minumkan pagi dan malam. Jangan lupa. Di mana kamu menginap, Nini? Hamba menginap bersama adik angkat hamba, Gusti Ratu. Di rumah Tuan Halayuda. Syukurlah. Terima kasih. Tuan, ada apa? Kelihatannya, Gusti Prabu memerlukan perawatan Nyai lebih lama. Maaf, Tuan. Saya hanya membantu Tanca. Sesudah Baginda Prabu sadar, Tanca akan bisa meneruskan pengobatan. Saya sudah memberitahu Tanca apa yang harus dia lakukan, Tuan. Tapi, lebih baik Nyai sendiri yang melakukan pengobatan itu. Sekali lagi maaf, Tuan. Saya punya tanggung jawab yang lebih besar di Pasuruan 1. Di sana tak ada tabib. Sementara kesehatan penduduk di sana sangat buruk. Jangan bodoh, Nyai. Semua orang menginginkan dekat dengan lingkungan Kedaton. Saya mendapat pesan dari guru saya untuk selalu dekat dan menolong rakyat kecil, Tuan. Gurumu benar. Sebab dia tahu Gusti Prabu tidak mungkin sakit setiap hari. Jelasnya, Nini bisa mengabdi sebagai tabib Kedaton. Sementara, Nini pun bisa menolong rakyat bila mereka membutuhkan. Ada satu hal yang tidak pernah Tuan perhitungkan. Orang bisa lupa diri, Tuan, kalau bergelimang kesenangan. Dan kehidupan di lingkungan Kedaton pastilah bergelimang kesenangan. Saya tidak mau itu, Tuan. Maaf, saya mau istirahat. Nyai. Yunda Ratu, lihat. Ada apa, Patni? Kenapa kau menangis? Pasar, mau beli jahe. Nanti kamu main ya. Adik saya mau kenalan sama kamu. Iya. Itu teman kakak namanya Tanca. Iya, orangnya baik. Bisa mengobati orang sakit.
Kakak Mesin mau kemana? Tanca, sekali lagi kau sebut nama asliku, ku tak akan kuakui sebagai adik. Maaf, Nyai, maaf. Tapi Nyai mau kemana? Saya kemari disuruh Tuan Halayuda menanyakan jawaban Nyai tentang lamaran. Jawabanku adalah tidak. Nyai, di sini Nyai akan mendapatkan kesenangan. Saya dengar Gusti Prabu sudah sembuh dan Nyai akan diangkat sebagai tabib Kedaton. Dan kalau Nyai mau menjadi istri Tuan Halayuda, Nyai akan diangkat sebagai bangsawan. Tanca, sekarang kau benar-benar sudah berubah. Rupanya makanan enak dan kepeng yang banyak telah membuat kau lupa diri, lupa pada rakyat kecil di desamu. Bukan begitu masalahnya, Nyai. Masalahnya saya sudah menyanggupi permintaan Tuan Halayuda untuk bisa membujuk Nyai. Tanca, hatimu jahat sekali. Jadi kau mau jual kakakmu untuk kesenanganmu sendiri. Tega kau melihat kakakmu menjadi istri lelaki buaya seperti tuanmu itu. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak mau Nyai memutuskan persaudaraan. Saya sudah sebatang kara, Nyai. Saya hanya mempunyai Nyai setelah Bapak Wong meninggal. Baik. Kalau begitu katakan saja pada Tuan Halayuda bahwa saya tak mau jadi istrinya. Saya tak mau menyakiti hati istri Tuan Halayuda. Kalau dia marah, lebih baik kau pulang. Saya yakin dia akan bersedia, Gusti. Karena kalau tidak ada halangan, saya akan menyunting Nyai Paricara menjadi istri saya. Pintar juga kau merayu wanita, Halayuda. Nyai Paricara itu kakak anak angkat saya, Gusti. Seperti adiknya, dia pun menyerahkan dirinya untuk mengabdi pada saya. Biar bagaimanapun, dia harus menerima penghargaan dari saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak dia tolong. Begitu juga anak angkatmu. Kalau saja Kakang Tong Bajil masih hidup, mungkin nasibku tidak akan belangsak seperti ini. Pendekar syair berdarah yang aku kira bisa menggantikan Kakang Bajil hanya asik dengan dendam pribadinya. Entah di mana sekarang dia. Saya takut Tuan Halayuda pasti akan marah besar karena Kakak Mesin, Nyai Paricara tidak mau dijadikan istri beliau. Tadi kamu menyebut nama Mei? Saya tidak pernah menyebut nama itu, Panji. Mungkin kamu salah dengar, Panji. Nyai Paricara itu kakak angkat saya. Dia lebih senang tinggal di desa Pasuruan 1. Dia merasa lebih bermanfaat untuk menolong rakyat miskin daripada mengabdi di istana. Nyai Paricara menyuruh saya pulang ke desa kalau dimarahi Tuan Halayuda. Tapi terus terang, saya mulai betah hidup di kota raja. Kamu bilang saja terus terang bahwa kakakmu lebih milih tinggal di desa. Dan kamu tidak bisa memaksa dia. Bagaimana kalau saya bohongi Tuan Halayuda bahwa Nyai Paricara itu sebenarnya seorang biksuni yang tidak pernah memikirkan untuk kawin? Aku sudah mengatakan kepada Gusti Prabu bahwa Paricara akan menjadi istriku. Kenapa dia tidak bilang langsung padaku? Saya kurang tahu, Tuan. Semua karena salah Kakang sendiri. Barangkali kalau Kakang tidak melamarnya, Nyai Paricara mungkin tidak akan menolak untuk mengabdi di Kedaton. Kamu malah tidak membela aku, Nyai. Kamu tahu, kalau dia jadi istriku,
kemudian mengabdi di Kedaton, maka jasa Paricara kepada Gusti Prabu akan menjadi jasaku. Dan kemungkinan besar, beliau akan lebih dekat denganku. Dan bukan tidak mungkin, aku akan diangkat jadi pati. Perempuan itu harus dihukum. Ramadeng! 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 Tangkap perempuan yang kemarin datang dengan Ratanca. Kalau perlu, bunuh dia. Kalau kamu tidak mau terus terang, kamu tidak akan saya bantu. Nyai Paricara adalah kakak Mesin. Sudah saya duga. Wuni, saya minta keikhlasanmu. Saya harus bisa mengumpulkan keluarga yang terserak akibat kebiadaban manusia, seperti Potong Bajil dan Dewi Sambi. Wuni, kamu tahu letak Pasuruan 1 bukan? Atau paling tidak, Ratanca bisa mengantarkan. Gunakan kereta, bawa serta Iwandira, Panji, dan ini Raga Runting. Saya harus segera menyelamatkan ini Mesin. Berangkatlah, Kakang. Kami pasti akan menyusul. Kita ketemu lagi. Ternyata kamu masih hidup. Jangan cuma menghindar. Kau yang ingin berkelahi, bukan saya. Kita istirahat di sini, menunggu malam. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Sawah Jajar. Dan Pasuruan 1 adalah salah satu dusun dari desa itu. Apakah Kakang tidak takut kalau dia kabur? Tidak mungkin. Dia tidak akan tahu kalau Gusti Halayuda akan membunuhnya. Guru, saya minta maaf pada Guru karena saya melanggar perintah. Terpaksa, saya telah menggunakan kekerasan. Dan firasat saya, hal yang sama harus saya hadapi karena telah menolak bangsawan Majapahit itu. Karena saya masih menjadi istri dari Kakang Kamandanu.
Sepertinya tidak ada rumah lain kecuali rumah Nyai Paricara. Kalau tidak salah, dia baru pulang dari Majapahit. Betul, Kisanak. Begitu Nyai Paricara pulang, anak saya sakit keras. Terima kasih, Kisanak. Ternyata kamu juga seorang pendekar, Nyai. Asal kau tahu, saya bisa menyembuhkan luka. Tapi saya pun ahli membuat luka. Saya tahu, kalian orang suruhan Halayuda. Apa bedanya kamu tahu atau tidak? Karena sebentar lagi kamu tidak akan bisa tahu sama sekali. Kalian mau membunuh orang yang telah menyelamatkan jiwa Raja Majapahit, Rawodeng? Kamu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kami hanya disuruh, Kamandanu. Aku tahu, pasti dia Halayuda yang menyuruhmu. Termasuk dia Halayuda bisa menerima hukuman berat. Terserah padamu, Wedeng. Aku yang menghukum atau Gusti Prabu? Ampuni aku, Kamandanu. Jangan laporkan kami ke Gusti Prabu. Saya mengaku salah. Kalau begitu, pergi dari sini. Bawa kawan-kawanmu yang terluka. Dan laporkan semuanya kepada dia Halayuda. Supaya dia siap untuk menghadapi hukuman raja. Terima kasih, Kamandanu. Ayo. Obati luka-luka anak buahmu. Taburkan serbuk itu. Besok luka-luka itu akan kering. Iya, terima kasih. Nesi. Kakak, Kamandanu. Pasti Tanca yang memberitahu kepada kakak. Dewata yang memberitahuku, Mesin. Masih jauh, Tanca. Sebentar lagi, lembunya terlalu lambat. Kalau naik kuda, sudah lama kita sampai. Sabar, Panji. Yang penting kita bisa sampai dengan selamat. Rawodeng dan anak buahnya. Jangan-jangan dia sudah berhasil membunuh Nini Mesin. Hentikan, Tanca. Akan kubunuh dia. Tidak usah, Gusti. Tuan Kamandanu pasti sudah mengalahkan mereka. Apa Gusti tidak yakin pada kehebatan Tuan Kamandanu maupun kakak Mesin? Benar juga omongan si Tanca. Saya tidak yakin Rawodeng bisa bertahan dalam 2 jurus menghadapi Kamandanu maupun Mesin. Apa tidak lebih baik Kakang menceritakan apa adanya kepada Gusti Prabu? Diam kamu, Nyai. Jangan buat persoalan tambah ruwet. Aku sedang berpikir. Semua menjadi berantakan karena ulah Kakang sendiri. Kalau saja Kakang tidak melamar dia, saya yakin Nyai Paricara akan mau mengabdikan dirinya di Gedaton. Dan Kakang akan tetap mendapat nama baik. Semua sudah terjadi. Yang sedang kupikirkan, apa yang harus kulakukan seandainya Rawodeng gagal melakukan tugasnya? Dan bagaimana kalau Paricara melapor kepada Gusti Prabu? Kalaupun Paricara terbunuh, persoalan akan semakin parah. Karena saat ini Sakawuni bersama dengan Panji dan Tanca sedang menyusul Kamandanu ke rumah Paricara. Dari mana kamu tahu Kamandanu menyusul Paricara ke rumahnya? Ratanca menceritakan pada saya
Dia takut kepada Kakang karena gagal mempengaruhi Nyai Paricara. Dan ada cerita lain yang mungkin sama sekali tidak pernah kita duga. Nyai Paricara ternyata istri Kamandanu yang selama ini dia cari. Itulah sebabnya Kamandanu menyusul ke sana. Siapkan kudaku! Bawong, siapkan kudaku! Kakang! Kakang mau kemana? Kakang! Ayu, ini Biung Mesin. Kata Biung Raga Runting, Biung Mesin seorang pendekar. Kamu pikir Biung Mesin bukan seorang pendekar? Benar, Biung seorang pendekar. Bisa terbang. Ayu, Biung sangat merindukanmu, nak. Ayu. Mau kemana Gusti Alayuda? Jangan-jangan mau menyusul kita? Iya. Biar Ayu Wandira ikut saya di sini. Bagaimanapun, lebih baik dia ikut ibunya. Saya akan mendidik dia sebagai seorang tabib yang hebat. Bagaimana kalau saya kangen dengan dia? Atau Ayu kangen sama Panji Ketawang? Kakang Kamandanu bisa menjemput Ayu kemari dan mengantarkannya kembali kalau Ayu sudah kangen pada saya. Kenapa Nini Mesin tidak ikut kami saja? Sungguh, saya tidak cemburu. Bagaimanapun, Nini Mesin adalah istri pertama suami saya. Wuni, saya sangat bahagia dengan keadaan saya seperti sekarang ini. Saya yakin bahwa suratan saya adalah hidup sendiri. Siapapun yang menyayangi saya selalu bernasib buruk. Tuan Menci, huru hara ini adalah gara-gara saya. Saya sumbernya. Karena pedang pusaka yang saya buat inilah timbul malapetaka. Tuan Losisan, aku tidak bisa membalas budi baikmu. Ingat pesanku, pembuatan pedang ini bertujuan bukan untuk membunuh sesama. Ini kulakukan karena terpaksa.
bapak angkat saya. Semua bernasib sial karena saya. Itu hanya perasaanmu saja, Nini. Tidak mungkin Dewata selalu memberikan nasib buruk pada hambanya. Karena nasib manusia tidak beda dengan jentera kehidupan itu sendiri. Ada siang, ada malam, ada duka, ada bahagia. Kakang, sekarang saya sedang menikmati jantera bahagia. Jadi saya takut jantera itu akan berputar lagi ke bawah. Kalau saya harus ikut Kakang ke Majapahit. Kemarin, saya baru mengalami dengan munculnya orang yang ingin membunuh saya. Kamandanu, maafkan kehilapan saya. Sungguh saya benar-benar tidak tahu bahwa Nyai Paricara adalah istrimu. Kenapa Kakang mau membunuh orang yang telah berjasa menyembuhkan penyakit Gusti Prabu? Saya hilaf, Kamandanu. Saya benar-benar mengaku salah. Maafkan saya. Tolong, jangan hancurkan masa depan saya di hadapan Gusti Prabu. Yang berhak memberi maaf atau tidak adalah Nyai Paricara sendiri. Dia yang hampir mati oleh serangan Rawedeng dan anak buahnya. Nyai, maafkan perbuatan saya. Sungguh, saya telah melakukan perbuatan yang paling hina. Tolong, jangan hancurkan saya, Nyai. Maafkan saya, Nyai. Baik, saya maafkan. Tapi Tuan harus berjanji, Tuan tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Apa Tuan sanggup? Sanggup, Nyai. Sanggup. Terima kasih. Dan untuk yang kedua, Tuan harus tetap mengizinkan Ratanca untuk mengabdi di rumah Tuan. Dan jangan coba-coba menyakiti perasaannya. Tuan sanggup? Sanggup, Nyai. Bahkan Gusti Prabu mau mengangkatnya sebagai tabib kedaton untuk menggantikan posisi yang tadinya untuk Nyai. Nah, Kakang Halayuda, Kakang tidak usah cemas. Saya tidak akan melaporkan apapun kepada Gusti Prabu. Tinggal bagaimana Kakang bisa mengatur orang-orang suruhan Kakang agar bungkam. Baik, terima kasih Kamandanu. Terima kasih. Saya mohon pamit. Mesin, ayo lapar. Kenapa? Kata Biung Raga Runting, masakan jamur dan sayuran bikinan Biung enak sekali. Oh, Ayu pengen masakan cah jamur dan cah sayur bikinan Biung. Baik. Tanca? Ada apa Kakak Mei? Nyai Paricara. Tolong carikan jamur kayu dan jamur barat ya. Kita akan masak cah jamur untuk merayakan pertemuan kita ini. Baik Kakak Mei. Ayo Panji.